Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di Human Interactive Talks. Saya akan lebih banyak ngobrolin soal development rumah tinggal. Nah, dengan topik The Future Home is Smart Home. Bersama saya nanti ada Pak Taufik Hidayat. Jadi Pak Taufik Hidayat adalah Head of Design and Planning PT Ciputra Residen, dan juga nanti ada Pak Alfred Handoko selaku Chief Marketing Officer Onassis Indonesia. Saya nggak mau lama-lama, saya mungkin akan banyak ngobrol dulu dengan Pak Taufik Hidayat sambil nanti saya akan juga ngobrol dengan Pak Alfred Handoko. Kita akan ngobrolin soal the future home is smart home. Nah, mungkin saya akan ke pembahasan atau materi, mungkin pertanyaan-pertanyaan pertama yang ini sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan santai aja. Pak Taufik, saya pengen tahu dong, di era-era sekarang ini apa arah pengembangan Ciputra Residen yang mungkin bisa di-share ke audiens pada sore hari ini, Pak? Ya, sesuai dengan kondisi pandemi yang terjadi belakangan ini, tentu berdampak terhadap semua sektor, tidak terkecuali juga di sektor perumahan ya. Jadi di kami juga terdampak karena kemudian pembeli tidak boleh datang ke kantor, padahal kita juga harus tetap survive. Jadi kita juga harus mencari cara bagaimana bisa menjangkau para konsumen ini. Nah, kebetulan ini ya blessing in disguise juga, pandeminya terjadi pada saat era revolusi teknologi 4.0, ketika kita sudah bisa terhubung melalui nirkabel baik secara audio maupun visual. Jadi kita juga mengembangkan teknologi digital marketing ya, untuk menjangkau para konsumen kita. Kita membuat penjualan NUP melalui digital marketing, pilih unit melalui digital marketing, dan kemudian juga kita bikin product knowledge melalui social media dan juga Zoom webinar semacam ini, atau bahkan bikin juga virtual expo yang bisa dikunjungi. Dan itu puji Tuhan, alhamdulillah responnya bagus. Setelah itu kita juga harus bisa melakukan transformasi dengan apa yang ada, keterbatasan yang ada, dan opportunity yang ada. Kita melakukan transformasi dan kemudian juga berinovasi, termasuk salah satunya bagaimana memasukkan fitur-fitur semacam smart home itu menjadi bagian daripada standar produk kita lagi, bukan hanya sebagai optional items lagi. Kalau dulu mungkin hanya sebagai marketing gimmick, tapi kita menyadari kecenderungan dan kebutuhan dan juga infrastruktur yang sudah ada, kita bisa bahkan perlu menjadikannya sebagai bagian daripada basic elements atau basic features dari rumah-rumah yang akan kita kembangkan ke depan. Apa sih arah pengembangan Onassis atau mungkin arah smart home Onassis itu seperti apa sih di masa-masa pandemi sekarang? Mungkin Pak Alfred, gimana Pak Alfred? Jadi begini Brian, seperti kemarin kan sempat ya satu season dengan Pak Baskoro kemarin. Betul. Jadi itu kita baru mulai menjalankan smart home ini, kita lihat itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, cuman baru booming itu mungkin sekitar 1 tahun belakangan ini, ya kan. Nah, awalnya memang kita tahu smart home itu masih model yang konvensional, ya kan. Seperti mereka masih mengenal cuma smart home itu apa sih? Smart home itu cuma hanya smart lock, kemudian CCTV, terus IR remote, that's it. Sampai situ aja gitu loh. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi ya, nah kemudian ini berkembangnya teknologi ini cepat sekali ya, Brian. Bahkan ini saya hampir setiap bulan, mungkin 1-2 bulan sekali kita akan launching produk baru, ya kan. Mulai dari termasuk yang smart lock yang sekarang sudah arahnya juga sudah cukup canggih, yang sebelumnya mereka kenal pakai fingerprint, pin dan kartu, ya kan. Sekarang bahkan mereka sudah bisa sampai dengan menggunakan kamera. Jadi dari kamera mereka bisa mengirim teleport itu foto ke handphone pemilik, mereka bisa buka dan kontrol smart lock dari jarak jauh. Nah, bahkan yang terbaru itu mereka sudah
develop sampai yang face recognition, ya kan? Itu untuk smart lock. Kemudian CCTV yang orang tahu harus instalasi, mereka harus develop instalasinya dari awal sebelum rumah itu jadi. Nah, smart home yang sekarang ini sih ya mungkin sudah bukan cukup canggih, tapi sudah canggih sekali ya. Jadi mereka bisa install plug and play. Mungkin ada beberapa barang yang mereka harus instalasi dari awal seperti saklar, nah, karena mereka membutuhkan tarikan kabel. Nah, tapi selebihnya itu mereka bisa plug and play. Bahkan mereka bisa saling terintegrasi satu sama lain, ya kan? Mereka bisa terintegrasi satu sama lain. Yang satu alat yang satu dengan yang lainnya itu bisa saling koneksi, jadi saling bisa maksudnya dia mengintegrasi itu dia mengkonekkan ya. Contoh misalnya kalau bapak misal dalam satu rumah mereka mempunyai bapak, ibu dan 2 orang anak, kemudian mereka masuk, biasanya asal ada satu fingerprint pintu terbuka. Sekarang smartphone bisa membaca itu semua. Jadi misalnya si anak pulang, dia menggunakan fingerprint anaknya, maka hanya di kamar anaknya saja listriknya yang menyala, mungkin lampu dan AC-nya. Di arah pengembangan kita ke depannya, selain smart lock, smart home, kita akan arah ke smart home appliances. Jadi semua smart dalam satu rumah kita akan mulai develop dan kembangkan. Seperti itu, Brian. Yang perlu dipertimbangkan adalah sistem support dari infrastruktur teknologi ini sendiri. Banyak item di marketplace itu kan kita nggak tahu di belakangnya siapa gitu ya. Kita infrastrukturnya korporasinya siapa, nanti after sales-nya gimana, kalau ada troubleshoot siapa yang nanganin, terus apalagi kalau kita buat developer itu kan kita sebenarnya bukan jualan smart feature-nya kan, smart feature-nya mungkin harganya hanya beberapa persen saja dari total harga rumah. Rumahnya udah 1 miliaran, kita kan nggak mau pusing ngurusin smart home yang harganya mungkin hanya 10 juta atau mungkin berapa gitu ya. Itu kan kita juga perlu mempertimbangkan kalau kita dipusingkan oleh komplain dari konsumen terhadap fitur yang kita tambahkan ini, kan kita jadi repot sendiri, mungkin jadi costly. Nah, kita perlu melihat infrastruktur di balik dari produk tersebut. Jadi dukungan sistem, dukungan teamwork, dukungan after sales, dan juga warranty, technical troubleshooting itu menjadi penting. Memilih partner dan mitra dalam memilih teknologi itu menjadi sangat penting. Ada beberapa produk yang di marketplace itu mereka jual lepas, bahkan mereka hanya sebagai importer umum dan mereka nggak hanya sebagai pedagang lah. Jadi yang kalau ketika itu barang itu rusak, kita nggak tahu mesti komplain kemana gitu kan. Ya itu sangat banyak terjadi karena kita pernah berkontak dengan beberapa potential vendor yang kemudian ketika kita runut nanti support after sales-nya bagaimana, terus ternyata itu nanti tergantung dari masing-masing distributornya yang ada di marketplace. Wah, kita repot, ngontaknya aja susah gitu kan. Jadi itu juga menjadi penting. Dan juga terkait dengan platformnya, kita mesti pertimbangkan bahwa dia juga yang menjadi perhatian itu kan sekuritas data, keamanan data ya. Keamanan data itu menjadi penting. Kita jangan sampai kita sebagai developer besar membawa konsumen kepada suatu situasi yang sebenarnya malah mengancam keamanan data mereka gitu kan. Iya kan? Betul. Kita memilih produk, jadi produknya membuat konsumen kita jadi menjadi data mining perusahaan lain gitu, atau mungkin hacker-hacker yang bisa masuk. Jadi kita memilih platform harus yang aman juga. Nah, memang keamanan data ini kan buat di Indonesia belum ada peraturannya lah. Baru diajukan tahun lalu, itu baru dirancang, ada rancangan undang-undangnya, tapi belum sampai ke sana untuk memverifikasi atau mengotorisasi atau melegitimasi produk semacam smart home seperti ini. Kita baru punya peraturan itu terkait dengan penggunaan frekuensi, tapi untuk keamanan data kan belum. Tapi kita dengan benchmark bahwa produk atau platform ini sudah diakui di negara-negara maju di Uni Eropa terkait dengan GDPR yang dipunyai di Eropa, General Data Protection Regulation, ada CCPA, California Consumer Protection Act ini,
kita bisa rely lah, oh produk ini sudah comply dengan mereka, berarti negara maju yang sangat concern dengan keamanan data sudah memverifikasi, berarti cukup aman lah buat kita pakai juga gitu. Kita mendompleng benchmark dulu ke mereka. Tapi itu menjadi penting. Itu mengapa kita sangat picky, sangat memilih gitu ya. Kita juga perlu bermitra dengan vendor yang reliable tadi, supaya konsumen juga nyaman juga dan aman. Dan itu salah satu alasan kenapa berpartner dengan Onassis ya Pak? Salah satunya gitu ya. Iya. Okay. Sebelumnya kita kan nggak tahu begitu Onassis masuk di pasar, wah kita sebenarnya sudah kenal cukup lama nih. Dari tahun 2005-2006 waktu kita mau supply hardware untuk proyek kami yang di Kamboja, dengan Pak Hasan, dan terus pas tiba-tiba udah reliable, produknya udah banyak, infrastrukturnya udah besar, artinya back end-nya cukup kuat, jadi begitu dia masuk ke market ini kita langsung saling menyapa lah gitu ya. Jadi mutual relationship antara bagaimana kita sebagai developer dan dengan vendor juga. Nah ini mungkin saya mau nampilin satu gambar nih sebelum saya, mungkin ini sebagai bagian penutup dari obrolan kita ini. Nah sambil kita ngobrol-ngobrol, saya juga mau tanya ke Pak Alfred dan juga Pak Taufik, bahwa kedepannya ini menurut Pak Taufik dan juga Pak Alfred dari Onassis, apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat untuk rumah masa depan mereka gitu? Mungkin saya ke Pak Alfred dulu kali ya, dari perangkatnya nih untuk smart home, nanti ke Pak Taufik dari permintaannya itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Ya, kedepannya mungkin masyarakat selain yang tadi hidup lebih mudah ya, kita tidak mengesampingkan ya seperti yang digalakan oleh pemerintah, kemudian banyak juga digalakan oleh organisasi dunia, yaitu hemat energi ya. Mungkin smart home ini salah satu cara untuk menghemat energi di kemudian hari. Kemudian selain menghemat energi juga, mereka juga bisa mengkontrol kehidupan mereka dan juga meningkatkan tingkat keamanan ya, yang mereka bisa melihat dan mengkontrol, seperti kayak Pak Taufik bilang, kedepannya mungkin arah pengembangan ke arah smart city ya Pak ya. Dengan kemajuan teknologi ini masyarakat banyak diuntungkan ya. Dan misalnya tadi yang disebut Pak Alfred, hemat energi itu kan, dan saya sebut di muka tadi, memang jadi sangat mendasar karena expenses itu tetap harus bisa terkontrol ya, controllable. Jadi hemat energi menjadi salah satu pertimbangan ke depan. Rumah-rumah di Ciputat juga ada desain dengan hemat energi secara pasif desain melalui sertifikasi EDGE. Itu kita udah, rumah-rumah kita udah desain dengan hemat energi secara pasif. Jadi tanpa teknologi kita udah desain dengan secara hemat energi. Namun kemudian ditambahkan dengan fitur smart home, jadi ada penghematan level kedua, jadi berikutnya, jadi makin hemat juga penggunaan energinya ketika malam hari, misalnya untuk lampu atau penghematan untuk di pemanasnya. Penghematan energi menjadi penting. Terima kasih buat Onassis New Smart Home Technology. Nah, informasi lebih lanjut tentang Onassis nanti bisa dikunjungi itu di www.onassis-hardware.com. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik dan juga Pak Alfred. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Brian. Pak Brian, semoga Pak Taufik sehat selalu dan sukses dan diberkati.